bisa interaksinya enak gitu loh ya, seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa, sementara ini ya kondisinya memang seperti ini, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi minimum wage ini betul ya, upah minimum rata-rata ya, upah minimum rata-rata, betul. Saya lanjutkan ya. Oke, saya mengerti kok. Oke, kalau labor, apa labor? Ada yang tahu nggak labor? Harusnya tahu karena kemarin juga sudah saya jelaskannya tentang labor ya. Labor, ayo labor. Yuk, siapa nih yang mau jawab mengenai labor? What is labor? Waduh, suaranya putus-putus, Pak. Oke, sekarang sudah dengar apa itu labor? Oke, labor itu pekerja. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang NPV. Masih ingat nggak NPV itu apa? NPV apa coba kemarin? Kepanjangan, oh sudah ada di situ ya. Ya, NPV itu net present value. Net present value is a measure used to help decide whether or not to proceed with an investment. Jadi ini kalau diterjemahkan kurang lebih net present value itu adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk membantu membuat keputusan ya, untuk membuat keputusan apakah investasi itu dilakukan atau enggak gitu ya. Ya, net present value itu seperti itu. Minggu lalu sudah sempat saya tunjukkan ini belum ya? Saya kok lupa ya. Mengenai perhitungannya gitu. Mengenai perhitungannya itu sudah saya tunjukkan belum ya? Coba saya ini ya, saya tunjukkan rumusnya. Jadi net present value ini terkait dengan nilai uang. Nilai uang berdasarkan waktu gitu ya. Jadi uang itu kan juga ditentukan oleh waktu. Maksudnya begini, mungkin nilai uang 1 juta sekarang dengan nilai uang 1 juta yang akan datang itu beda gitu ya. Nah, dengan ini ya, dengan teori ini, asumsi ini, kemudian muncul inilah apa NPV gitu ya, bahwa nilai uang itu berbeda gitu ya. Jika kita investasikan uang 1 juta itu sekarang dan kita investasikan uang 1 juta itu di masa mendatang, misalnya 5 tahun mendatang, itu profit yang kita, return atau profit yang kita dapatkan itu juga akan berbeda. Bukan perbedaan nilai tukar ya, lain lagi. Bukan perbedaan nilai tukar. Nah, sedikit saya mau bahas ya. Jadi kalau kita mau membuat usaha, itu ada baiknya kita melakukan analisis kriteria investasi, atau nama lainnya studi kelayakan bisnis atau SKB. Dulu waktu saya kuliah, saya ingat saya ada mata kuliah SKB, studi kelayakan bisnis, di mana kita diajar untuk membuat bisnis plan ya, rencana bisnis. Jadi kita buat tentang produknya apa, kemudian kita melakukan analisis situasi pemasaran, di mana analisis situasi pemasaran itu ada analisis potensi pasar, analisis konsumen, analisis persaingan, analisis kemudian ada analisis pasar pemasaran gitu ya. Jadi
SKB ini juga meliputi analisis itu, tapi tidak cuma berhenti di analisis, tapi ada juga penghitungannya, karena roh dari SKB itu sebetulnya penghitungan itu ya, penghitungan kelayaannya gitu. Itu nilai uang tergantung di mana kita simpan ya Pak. Nilai uang tergantung di mana kita simpan. Mungkin Andri bisa perjelas enggak? Maksudnya ini pertanyaan Anda mengarah kemana ini? Kok saya nggak gitu ya? Nilai uang tergantung di mana kita simpan ya Pak. Oh, bisa jadi ya. Maksudnya kalau Anda simpan di bawah bantal dengan Anda simpan di bank gitu ya, atau Anda investasikan di tempat itu ya, ya jelas nilainya akan berbeda nanti ke depannya. Kalau Anda hanya simpan di bawah bantal, jelas nilainya akan turun ya, nilainya akan turun. Nah, tapi kalau Anda coba investasikan atau Anda tabung di bank gitu, pasti nilainya akan meningkat. Karena kan kalau kita tabung di bank, kita tahu sendiri kita bisa dapat interest ya, kita dapat bunga ya. Kalau kita misal kita pakai untuk usaha itu ya, pasti juga mungkin kalau misal menghasilkan profit, nilai uang yang kita investasikan juga akan bertambah gitu ya. Oke. Ya, betul. Nah, saya lanjutkan ya mengenai studi kelayakan bisnis ini. Jadi studi kelayakan bisnis itu kan kita mau lihat sebetulnya bisnis ini layak atau enggak. Bisnis ini visible atau enggak gitu ya. Nah, untuk menentukan apakah ini layak atau enggak layak, itu ada beberapa indikator yang bisa kita pakai. Alat ukurnya ini, salah satunya NPV ya. Selain NPV itu juga pakai IRR, pakai payback period. Payback period itu untuk melihat seberapa lama sih uang yang kita investasikan itu akan kembali atau balik modal gitu. Itu payback period. Kemudian NPV. Nah, NPV ini coba ya kita itu ya pelajari sebentar. Saya bacakan nih ya. Anda bisa baca ini ya, baca di monitor ya mengenai NPV ini ya. Bisa enggak? Oke. Kalau masalah dulu saya ingat belajar di itu manajemen keuangan. Nah, sebetulnya menurut saya untuk mahasiswa administrasi niaga itu nggak perlu lah kalian terlalu jelimet belajarnya ya mengenai penghitungan NPV yang jelimet tuh. Saya pikir nggak perlu, karena ini porsinya sudah untuk kalau ini mengenai penghitungan ini porsinya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini lebih porsinya lebih tepat. Tapi kalau saya pikir kalau untuk mahasiswa administrasi niaga, saya pikir cukup tahu NPV itu ini semacam ini begitu ya. Tapi untuk penghitungan yang jelimet-jelimetnya saya pikir tidak perlu lah untuk dipahami. Tapi kalau memang Anda pingin belajar ya silakan gitu ya. Terus saya juga mau sampaikan begini. Beberapa kali saya baca pertanyaan Anda gitu ya, yang tugas-tugas yang Anda kumpulkan gitu ya. Kadang pertanyaan itu terlalu dalam menurut saya, terlalu dalam, terlalu luas juga. Jadi saya juga bingung mau jawabnya gitu. Misalnya ada satu pertanyaan begini, Pak, bagaimana sih Pak cara waktu itu ya, cara memperbaiki perekonomian Indonesia? Waduh, pertanyaannya itu sangat luas sekali gitu ya. Saya juga mau jawab, aduh gimana ya gitu. Saya sempat kepikiran, atau ini saya jadikan tugas buat kalian aja ya gitu ya. Gimana kalau ini jadikan tugas buat mahasiswa, jadi mahasiswa biar berpikir juga bagaimana cara meningkatkan perekonomian Indonesia gitu. Nah, nanti tugas ini saya mau buat kayak bukan jurnal ya, tapi kayak kumpulan tulisan gitu ya. Nanti saya coba edit, saya mau terbitkan di
entah nanti saya buat blog atau saya buat apa gitu ya. Nanti di situ karya Anda, tulisan Anda bisa Anda baca di situ. Gimana? Kira-kira setuju nggak nih? Saya kasih tugas tambahan ya. Halo? Kok nggak ada yang menjawab ini? Oke, jadi saya kasih tugas ya, tugasnya ya. Tugasnya ini adalah dari pertanyaan Anda sendiri. Bukan jurnal ya, tapi kayak semacam tulisan artikel gitulah ya, artikel bebas lah, artikel bebas. Jadi, oke, saya buat tugas aja lah, biar kalian berpikir juga ya. Oh, saya juga mau sampaikan satu hal gini. Kalian bebas bertanya apa aja sama saya, ya. Kalian bebas bertanya apa saja sama saya. Karena apa? Karena saya pikir kalau kalian bertanya berarti kalian kan tertarik kan. Kalian tertarik, kalian pingin tahu, itu bagus. Tapi jangan sampai kalian cuma pingin tahu kemudian akhirnya itu ya, Anda tanya ke saya dan menganggap saya itu kunci jawaban itu. Segala pertanyaan Anda saya harus jawab, itu bukan seperti itu ya. Tujuan saya membuat tugas Anda untuk membuat pertanyaan supaya Anda itu mencari jawabannya, bukan Anda kemudian saya tanya dah Pak Devi yang jawab, seperti itu. Bukan seperti itu ya. Karena saya sendiri juga masih belajar gitu. Saya sendiri masih belajar dan saya senang juga kalau Anda tanya. Jadi akhirnya saya juga itu ya, cari jawabannya apa, saya jadi berpikir juga itu. Tapi bukan berarti, saya garis bawahi ya, bukan berarti saya kunci jawaban loh ya. Kalian tetap harus cari jawabannya. Kalau ada pertanyaan bagus, kalian jangan cuma berhenti cari pertanyaan, tapi kalian juga cari solusinya gitu ya. Kita sama-sama bahas jawabannya gitu kan. Nah, saya ingat satu cerita itu, ada seorang guru yang bijak gitu ya. Suatu ketika guru yang bijak ini bilang sama muridnya, ini saya ada apel, atau ini saya ada apel ini enak banget. Terus ada satu mahasiswa, dia tuh penasaran gitu ya, Pak, seenaknya gimana sih Pak, rasanya apa sih Pak, manis atau kecut atau apa sih Pak, ini ya. Terus si guru yang bijaksana ini bilang gini, coba kamu rasain sendirilah, kamu alami sendiri gimana rasa apel ini gitu ya. Terus murid ini bilang, udah aku nggak mau gitu. Lah terus gimana, kalian pengen tahu tapi kalian nggak pengen merasakan gitu ya. Nah terus akhirnya si gurunya bilang gini, ya udah kalau gitu ini apel ini saya kunyahkan buat kamu gitu ya. Jadi kamu bisa tahu seperti apa rasanya apel gitu. Kan maksudnya gini. Jadi kalau kalian pengen tahu ya kalian alami, kalian pelajari gitu ya, jangan kemudian berhenti aja gitu ya, berhenti dan tanya saya gitu untuk menyelesaikan masalah Anda, untuk menjawab pertanyaan Anda, bukan seperti itu gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, saya lanjutkan ini, kok ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Buat jurnal, boleh lah, oke lah dikatakan jurnal ya. Tapi kalau misal kita ngomong jurnal, itu nanti tuh kalian akan harus ada penelitiannya, kalian harus buat metodologinya, kalian harus buat landasan teorinya, Anda harus buat latar belakang masalahnya, Anda buat background dan lain sebagainya. Apakah Anda sanggup seperti itu gitu loh? Makanya saya bilang bukan jurnal gitu. Kalau jurnal nanti kesannya terlalu ilmiah dan Anda akan Anda akan susah untuk membuat tugasnya gitu ya. Oke, saya ketik aja lah ya. Menulis artikel saya ketik aja ini tugasnya
Berarti ini tugas ke berapa ya?